Jadi waktu saya balik ke Indonesia, saya ngalamin banyak bullying juga gitu. Karena kan di Indonesia. Iya, karena badan saya paling gede satu sekolah. Udah badan yang paling besar, paling tinggi gitu. Ya experience banyak bullying sih gitu. Kayak sering dibilang gajah bengkak lah, dibilang kayak zaman dulu ada film si Atun tuh. Oh iya. Si dulu anak sekolahan. Dibilang Zina the Princess Warrior gitu karena gede kan badannya. So ya, dan dari situ kalau saya cerita lagi, I went through a phase di mana saya pengen ngurusin berat badan karena saya ingin diterima sama teman-teman. Akhirnya saya kena anoreksia. Anoreksia. Apa tuh anoreksia? Anoreksia itu di mana satu eating disorder, saya nggak mau makan sama sekali. Karena saya menganggap makanan itu musuh, karena makanan yang buat diri saya ini menjadi gemuk, dan saya akhirnya bisa kayak dalam seminggu paling makan cuma sekali dan turun berat badan drastis, tapi secara psikologis juga sangat tidak sehat juga gitu. Seminggu cuma makan sekali? Ya. Nggak pingsan? Sering pingsan, terus siklus dari menstruasi kayak gitu jadi nggak lancar juga gitu. Di usia 13 tahun? Di usia waktu itu akhirnya umur sekitar 15 tahun. 15 tahun. Saya anoreksia itu mulai 15-16 tahun gitu. Mulai naksir cowok kan gitu. Terus yang ada suka sama cowok malah diledekin gitu. Cowoknya nyesel sekarang. Cowoknya nyesel, bener banget cowoknya nyesel. Gitu sih. That was my teenager years. Berapa lama sih Bu anoreksianya? Sampai umur itu sih, beres SMA. Beres SMA, saya masih tetap anoreksia. Akhirnya, untungnya saya masih punya kapasitas otak untuk bisa kuliah dapat ke Amerika. Dan ya, kembali lagi memang orang tua bisa secara financial bisa, tapi saya bisa masuk juga gitu. Tapi ya of course kapasitas otak saya tidak 100% saya pakai gitu ya, karena saya sering gak makan, jadi sering tulalit juga gitu pastinya kan. Sempat tulalit ya? Iya, pastilah, karena kan malnutrisi ya gitu. Terus waktu saya kuliah di Amerika, akhirnya saya kayak mencari knowledge tentang who I am, what's my purpose in life, what's my target in life gitu. Dan akhirnya saya bertemu dengan satu dosen dan dia bicara mengenai seberapa rusaknya anoreksia, dan saya melihat langsung victim dari orang yang bulimik dan anoreksia. Dan akhirnya dia menjadi dosen saat itu, dan itu kayak turning point kali ya buat saya gitu. Di situ saya mulai realize bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk hidup saya, karena saya ngerasa saya nggak punya prestasi, saya tidak punya target dalam hidup saya, dan saat itu saya mulai merasa bahwa I have to have a purpose in life. Nggak bisa gini-gini aja kok, kayaknya hidup saya tuh cuma lahir terus kayaknya nyusahin orang tua gitu, kayaknya nggak ada prestasi yang dicetak. Dan akhirnya that's when I decide untuk saya merubah pola hidup saya gitu. So what exactly happened? Apa yang terjadi sebelum change of mind itu? Mungkin saya sudah mulai merasa capek ya. Capek dengan istilahnya hidup itu kayak cuman try to gain the acceptance of people. Terus capek dengan istilahnya sering diremehkan juga karena tidak ada prestasi. Karena saya SMP SMA ya biasa aja gitu, nggak ada prestasi apa-apa. Dan akhirnya saya pikir ya saya harus bisa berubah. Dan saat itu saya berkonsultasi dengan kakak saya. Dan kakak saya bilang, ya you sekarang udah di sini, ya you harus ambil opportunity ini dan benar-benar lakukan yang terbaik kalau memang you mau. Dan ini adalah kesempatan untuk you bisa berubah gitu. Karena kalau enggak, saya pikir ya saya cuma bakal pulang, mungkin nanti cuma nikah, and then that's it gitu loh, ngurus anak, that's it gitu. Dan ternyata that's the power of actually the power of will ya. Orang tuh kalau udah di titik terendah dan dia ngerasa capek dan dia ngerasa istilahnya muak dengan dirinya dan dia mau merubah nasib atau jalan hidupnya,
you can do it gitu. Dan akhirnya memang I don't know, at that time saya kayak switch aja gitu, kayak switch. Dan saya mulai fokus di saya punya pelajaran di sekolah saya, dan true enough ya maksudnya dengan saya fokus, saya giat dan saya kejar, saya dapat nilai yang baik, dan akhirnya jadi kayak ketagihan ya gitu loh. Begitu kita dapat, ternyata you punya gitu loh potensi, you punya kapasitas, apa yang diomongin orang itu nggak benar gitu dengan segala usaha yang kita ini. Akhirnya ya saya lulus dengan nilai baik, dan akhirnya habis saya punya prestasi itu yang saya dapatkan sendiri, ya saya pikir saya ingin bisa punya prestasi yang lain-lain gitu. Tapi dari anoreksia jadi healthy, ngerubah lifestyle itu nggak gampang kan ya Bu? Nggak gampang. Waktu itu saya konsultasi juga, karena kebetulan saya kan di psikologi ya gitu. Ini saya aja nggak kurus-kurus nih, mau nyobain turun 5 kilo cukup menantang. Iya, tapi sama. Dari anoreksia di mana itu suatu kita kan harus berubah pola ya. Iya. Yang udah 5 tahun anoreksia tiba-tiba mau lifestyle yang healthy. Proses gitu. Tapi waktu itu jadi kita shifting gear. Yang tadinya mungkin fokusnya ke bentuk tubuh dan lain-lain, saya shift gear sama fokus saya itu waktu itu ke pelajaran saya gitu. Jadi saat itu saya nggak mikirin penampilan saya lagi, tapi saya lebih investasi di semua yang knowledge yang saya bisa pakai, dan akhirnya saya pakai itu untuk semua waktu saya kerja buat dosen saya. Pokoknya saya benar-benar put all my heart, my thoughts, semuanya itu di saya punya kuliah gitu loh. Ganti fokus. Dan itu it's very self healing ternyata. Gitu. Jadi kalau kita punya habit yang jelek, apapun itu, coba deh fokus ke hal yang lain. Ya, karena shift gear ya. Jadi shift fokus itu yang akan ngebantu kita untuk nggak mikirin itu, tapi fokusnya ke yang lain gitu loh. Oke, menarik nih. Jadi, terus mungkin lingkungan sih. Ganti lingkungan juga. Karena kan kalau di Indonesia waktu itu saya banyak peer pressure ya gitu. Tapi waktu di Amerika kan saya bisa dibilang orang Asia jadi kayak kecil juga ya di antara yang lain gitu. Jadi secara lingkungan pun saya nggak terlalu mikirkan penampilan gitu loh. Karena kuliah juga kan saya bukan di tempat jet set gitu ya. Saya waktu itu di Ohio State University. So it was quite suburb, jadi nggak terlalu ini. Jadi saya fit in banget sama teman-teman saya saat itu, dan mereka nggak pentingin penampilan tapi lebih banyak pentingin knowledge gitu. Dan itu yang akhirnya membantu saya untuk self healing sih. Jadi lingkungan toksik itu berbahaya sekali ya? Oh banget. Orang itu dibentuk sangat oleh lingkungannya. Nah kalau buat orang-orang yang nggak punya privilege untuk bisa pindah lingkungan, usulan Bu Imelda gimana? Saya rasa pindah lingkungan itu bukan berarti kita pindah tempat atau pindah daerah ya. Tapi kita misalnya kalau ketemu sama orang-orang yang toksik, atau kita dengan lingkungan yang kita rasa itu tidak sehat buat diri kita, I think it's better kita back off dan kita cari komunitas yang bisa membantu untuk membangun kita, dibandingkan kita di satu grup yang akhirnya bring us down. Lebih baik kita cari, atau kita lebih baik sendiri kadang dibandingkan sama orang-orang yang bring us down gitu loh. Kalau lingkungannya itu keluarga yang toksik, kita harus bisa mempunyai batas membataskan diri. Memang dengan keluarga kita ada orang yang mungkin yang membuat kita akhirnya kayaknya down gitu ya. Bataskan waktu aja sih menurut saya. Ada waktunya kumpul mungkin, tapi ada waktunya ya kita nggak harus kasih semua waktu kita untuk keluarga gitu. Pernah ngalamin nggak sih masalah dengan keluarga yang toksik saat kecil? Keluarga toksik bukan toksik ya, tapi lebih ke keluarga saya itu adalah awalnya kami ini orang yang bisa dibilang striving family gitu. Tadinya yang dari orang yang tidak punya, lalu push. Papa saya pengusaha. Yang tadinya kita nggak punya rumah, saya tinggal dulu sama om saya. Jadi lahir nggak punya rumah?
nggak punya rumah. Oh bukan langsung udah kaya gitu enggak ya? Enggak. Oh sempat ngalamin susah juga ya? Saya dulu sampai kayak kakek saya jualan daging di pasar, saya ikut. Oh wow. Iya. Saya duduk nungguin dia motong-motongin daging. Bantu motong-motong juga? Bantuin bungkusin. Usia berapa Bu? Kayaknya kelas masih TK sih. Ngalamin juga. Oke. Dan saya suka dititipin sama enci-enci di pasar. Seriously? Iya. Nggak kebayang loh. Oke. Iya. Jadi sama orang di pasar, terus ya kakek saya berusaha, ya saya suka dititipin gitu. Kalau zaman sekarang ngeri juga ya nitipin anak, tapi zaman dulu saya suka dititipin gitu. Oke. Jadi that was my life gitu. Dan papa saya akhirnya dia usahanya sukses, so he focus on his business banget gitu. Dan karena bisnisnya waktu itu berkembang begitu pesat, dan akhirnya ibu saya juga harus bantu secara manajemen di keuangan dan lain-lain, ya seperti banyaknya keluarga Chinese gitu ya, di mana ibunya bantu di perihal keuangan. Ya saya lebih banyak dititipkan sih sama nenek saya gitu. Makanya juga akhirnya saya mungkin di sekolah ke Singapura karena secara pendidikan yang baik. Toh di sini mereka juga sibuk banget merintis bisnis ya. Jadi sebetulnya ya karena mereka juga sibuk sekali ya, jadi sibuk. Dikirim aja ya. Iya. Dan memang secara pendidikan juga lebih baik gitu. Dan well, it's not toxic, but are my parents there? No, they're not there gitu loh. Cukup nggak sih kasih sayang saat kecil? Kalau sayang, saya tahu mereka sayang. Tapi waktu dan attention, ya of course nggak maksimal. Menantang gitu. Ya, nggak maksimal. Ya nggak maksimal. But that was my life. Okay. Thank you for sharing. Ya, tapi ya puji Tuhan, I turned okay gitu loh. Ibu juga saya lihat kan ngambil psikologi. Dimana kalau biasanya kan keluarga pembisnis, keluarga pengusaha itu kan pasti kasih masukannya, udah ambil bisnis aja, ambil entrepreneurship aja. Ya. Tapi apa sih yang membuat Bu Imel ngambil psikologi bukan bisnis? Ya itu kali, yang self-healing proses itu kali ya. Okay. Waktu pas saya anoreksia dan saya merasa bahwa saya banyak belajar dari ilmu psikologi, dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih dalam lagi tentang psikologi gitu. Dan kebetulan ayah saya, Pak Au tuh orangnya cukup open-minded ya. Dan dia nggak, karena dia tidak pernah kuliah, dia bahkan tidak pernah SMA. SMP aja ya Pak Au ya? Lulusnya SMP. Jadi dia memberikan kebebasan, you mau belajar apa, you belajar, kata dia gitu. Semua pengetahuan itu pasti kepakai dalam hidup. Gitu. Jadi itu pesan dia, dan akhirnya karena kebebasan itu akhirnya karena saya juga belajar apa yang saya suka, makanya it's easy for me to get good grades sekali ya akhirnya gitu loh.